Salam rahayu, dulur Cakra Caraka yang berada di Nusantara ini dan di luar Nusantara ini berada. Untuk kali ini kita berada di situs Patirtan Geneng, Desa Brubung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini nanti kita menceritakan sejarah dari Patirtan ini, dimulai dari juru kunci situs Geneng di sini, Mas Juwito, dan nanti akan diceritakan untuk sambung rasonya dari Mbak Ajeng. Ya. Nah, monggo untuk yang dari juru kunci, dengan ceritakan awal mula dari situs Geneng. Monggo. Baik, sebelumnya nuwun kula nuwun sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, puji Tuhan, rahayu, sagung dumadi. Baik, sebelum saya menyampaikan cerita sejarah Geneng, sebelumnya saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat budaya dimanapun Anda berada. Jika toh mungkin nanti dalam saya menceritakan tentang sejarah ini ada yang kurang betul atau kurang tepat, mohon bimbingan untuk sahabat-sahabat budaya dimanapun Anda berada. Oke. Untuk menceritakan sejarah situs Geneng, ini saya mengambil dari catatan sejarah yang terpahat di 3 prasasti. Yang pertama dari prasasti Paradah II yang ada di Desa Siman, kemudian prasasti Geneng 1, Geneng 2 yang saat ini berada di Museum Mini Kompleks Balai Desa Blungbung yang ada di Desa Blungbung juga. Jadi menurut keterangan yang tertera di prasasti Paradah II yang berangka tahun 865, di situ disebutkan bahwa Sri Maharaja Rakehino Pusendok atau Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa itu memberikan perintah kepada Maha Menteri waktu itu, yakni Rakyat Mapinghe Ihalu Pusaharsa, agar tanah sawah yang ada di utara Sungai Serinjing yang ada di Desa Parada dijadikan Sima Geneng untuk yang Dharma Kamulan, sekaligus untuk menghormati leluhur Desa Geneng yang telah tiada. Jadi kalau boleh mengupas, yang Dharma Kamulan yang itu adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Agung. Dharma adalah sebuah pendarmaan, Kamulan adalah salah satu atau sebuah wilayah, area. Yang kemudian perintah raja itu diteruskan ke Rake Mapinghe Ihalu, ke Rake Kanuruhan, yang kemudian diteruskan ke Samya Haji, pejabat setempat, entah itu pejabat setara kecamatan atau desa, yang kemudian dibuatlah bangunan candi itu atau bangunan suci itu. Tapi untuk posisi sekarang bangunannya kan sudah tidak ada, karena terjadinya kerusakan, entah karena erupsi bencana alam atau kerusakan yang disebabkan manusia waktu itu tidak diketahui. Nah, dengan kita menyangka bahwa ada bangunan itu di sini, itu ditemukannya, maksudnya kita bisa meyakini bahwa bangunan itu memang ada. Sebagai bukti, di area tempat situs Geneng ini
banyak ditemukan benda-benda cagar budaya yang di situ identik dengan benda yang biasanya ditaruh di area candi atau di bangunan candi atau bangunan suci, yang sekarang dirawat, disimpan di museum ini yang ditempatkan di kompleks Balai Desa Brumbung itu tadi. Nah, kemudian di awal bulan Juli tahun 2020 ditemukan juga patirtan ini, yang mana patirtan itu atau sendang untuk pemandian identik dengan bersandingan dengan yang namanya bangunan suci atau candi yang fungsinya untuk pamujan seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi dengan ditemukannya patirtan ini memperkuat bukti bahwasanya bangunan suci atau candi tempat pamujan itu memang benar ada. Terus kemudian dari cerita tokoh-tokoh masyarakat yang dulu memang pernah melihat adanya bangunan itu berbentuk struktur batu bata yang semacam candi seperti itulah. Dan sampai saat ini pun kita juga bisa mengetahui sebenarnya, tapi tinggal pondasi-pondasinya seperti itu. Iya. Karena areanya sekarang kan dipakai bercocok tanam untuk persawahan. Jadi disitulah repotnya. Jadi cerita singkat sejarah Geneng seperti itu. Iya. Yang bisa saya sampaikan. Terus kalau ini kan ada partirtannya ya, partirtan ya. Jadi pasti banyak sekali yang ya manfaat-manfaatnya lah istilahnya ya, kayak untuk pengobatan kayak gitu kan juga ada untuk ruat itu. Ya sendangnya sendiri berarti ketemunya apa 2020 itu atau sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda gitu? Kalau dari segi fisik, karena ini dulu patirtan ini terpendam sekitar 5 meter tanahnya ini. 5 meter. Jadi awal ditemukannya itu Pak Kasun setempat ini kan menggagas sebuah wisata desa yang ada di timur patirtan ini. Nah, kemudian untuk menunjang ramainya wisata desa itu sama Pak Kasun dibuatlah rencananya mau membuat kolam renang di tempat ini. Nah, ketika ini digali ditemukanlah struktur bangunan patirtan itu yang semacam sendang ini. Awalnya mungkin kayak tumpuan candi gitu ya. Kayak tumpuan batu bata. Batu bata kuno yang lebar. Batu bata yang lebar itu. Semakin digali semakin itu baru keluar ininya apa sumbernya itu. Ya, jadi ketika Pak Kasun itu menggali dan menyangka bahwa ini bukan bangunan biasa seperti itu, maka Pak Kasun itu melaporkan ke pihak desa, kemudian sama pihak desa diteruskan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, yang lalu diteruskan ke BPCB Jatim, kemudian diadakan penelitian selanjutnya karena dinilai memang itu sangat penting nilai sejarahnya sama BPCB Jatim, kemudian dieskavasi sampai 2 tahap. Berarti setelah ditelusuri sama BPCB juga itu peninggalan dari kerajaan waktu itu Raja Empu Sendok ya berarti. Untuk yang tempat ini itu yang sesuai prasasti Geneng 1. Geneng 1 itu pada masa Raja Bhameswara. Oh, Bhameswara. Dan setelah beberapa abad, berapa era gitu ya. Terus tibalah pada era Majapahit, yang tepatnya pada masa Raja Tribuana Tunggadewi. Di situ dikukuhkan lagi tentang
perintah Raja Pusendok yang era Medang Kamulan itu tadi. Oh, berarti waktu di eranya Ibu Tribuana ya, Ibu Tribuana Tunggadewi itu istilahnya dinaikkan lagi gitu ceritanya, sambil juga dimanfaatkan lagi kesuciannya ya intinya ya. Gitu, turun temurun. Iya, Ya, jadi kalau melihat perbedaan bangunan dan batu bata yang tertata di Patirtan ini, itu sepertinya ada 3 kali transisi ya, transisi atau pemugaran seperti itu. Jadi pada era masa Pangjalu, masa Kediri, itu ada kerusakan, kemudian terus diperbaiki lagi pada masa Majapahit seperti itu. Iya. Tuh. Pertanyaan apa? Di mana-mana itu yang ditemukan situs-situs itu kebanyakan dari era ke era yang diperbaiki dan terakhirnya ketemunya ya di era Majapahit. Iya. Jadi kadang-kadang dikira oh ini peninggalan Majapahit. Setelah dikupas lagi, oh ternyata masih buyut gitu. Ya, saling berkesinambungan. Ini wawasan yang perlu diingat-ingat untuk anak cucu turun temurun dari kita yang selanjutnya lagi, sejarahnya perlu diingat-ingat lagi. Iya. Ya, memang sangat perlu dilestarikan agar peradaban nenek moyang kita dulu itu biar diketahui lah sama generasi-generasi yang saat ini. Biar mengetahui bahwa adanya zaman yang maju sekarang ini tanpa adanya peradaban nenek moyang kita zaman dahulu itu tidak akan ada. Iya, benar sekali itu. Ya. Jadi untuk pesan dari saya untuk para saudara-saudara yang di luar sana, untuk peninggalan leluhur, situs-situs peninggalan leluhur itu bisa berbagai agama, beragam agama itu bisa sowan. Mendoakan lintas agama ya. Lintas agama mendoakan, sembahyang di situ, karena sembahyang kita kan sembahyang dari diri ke Tuhan, sembahyang Jadi jangan dibeda-bedakan, ini tempatnya dulu agama Hindu, jangan. Jadi keberagaman kita tetap dipakai, kebinekaan Tunggal Ika. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan lagi. Ya sesuai itu tadi sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai masyarakat lokal di sini, setelah tadi Mbak Yu diajeng sama Mbah Guru mengadakan penelusuran secara apa itu namanya, sambung rasa. Ya, itu kira-kira apa yang didapat, apa yang bisa disampaikan, itu yang sangat kami tunggu. Karena terus terang selama ini warga setempat, terutama warga yang ada di sekitar Patirtan Geneng ini tidak mengetahui siapa leluhur kita yang dulu babat alas di sini. Babat alas di daerah sini. Mungkin yang pernah bisa disampaikan. Yang pernah tinggal di daerah sini di daerah sini. Dari era ke era tentunya. Paling tidak kan penduduk sini lebih mengetahui yang era terbaru mungkin ya. Iya, sehubungan dengan pelestarian juga. Jadi anak cucu ini biar bisa menghargai dan sebagai pengeling-eling lah. Iki biyen tinggalane mbahku kaya ngene iki, seperti itu. Dihormati, dihargai, tetap didoakan semuanya. Nggih, monggo Mbak Yu. Ini di sini akan dilanjutkan sama Mbak Diajeng ya, melalui sambung rasa. Jadi sambung rasa itu beliau melihat flashback ke belakangnya, dari era mana saja melalui spiritualnya Mbak Diajeng. Jadi monggo diceritakan. Ya,
Rahayu dulur Cakracaraka. Rahayu. Tadi sekilas juga sejarah dari situs Geneng sudah dijabarkan. Nah, kalau ini versinya Cakracaraka ya, karena tadi saya juga sudah sambung rasa seperti biasa. Ya, memang di situs Geneng ini salah satu wilayah kerajaan yang memang tua sekali di Kediri. Jadi kalau teman-teman mungkin punya kepekaan dari rasa yang biasa hening atau olah rasa gitu, nanti pasti ada gambaran flashback yang itu mungkin gini, nanti seperti film ya, seperti film diperlihatkan gimana megahnya wilayah ini karena zaman dulu. Karena di sini nih seperti kalau sekarang ada kolam renang kayak gitu kan, ada tempat wisata seperti itu. Tapi kalau di kerajaan itu memang wilayah-wilayahnya itu dibagi seperti di situs Geneng ini, pemandiannya para putra mahkota ini ada di sini. Saya lihat itu, wih, ternyata putra mahkota ini kalau mandi di sini, jadi hening pun di sini. Iya. Gitu. Makanya Istimewa sekali. wah, istimewa. Iya. Dan eranya memang dari Medang Kamulan, terus itu kalau sebenarnya nanti bisa ditelusuri lagi, di bawahnya itu ada dari Kalinggo itu sebenarnya ada. Dari Kalingga itu. Iya, dari Kalingga itu sebenarnya ada di sini. Sab-bawahnya lagi. Tapi memang karena prasasti kan ndak semua juga menjabarkan atau hanya beberapa yang ditemukan, mungkin yang lain pun hilang ataupun bisa aja udah rusak kayak gitu kan. Nah, itu. Makanya saya masuk ke sini ini tadi, wah, kok hawone apa ya? Hawone darah biru ya apa sih? Wih, wibawaan lah, kewibawaan intinya. Nggih. Ya itu. Terus setelah meditasi tadi sambung rasa, ternyata memang di sini tempat pemandian dari putra-putra mahkota. Itu yang pengen hening, yang pengen mandi sesuci ya di sini. Nah, memang kalau bisa teman-teman, dulur-dulur kalau ke sini kupas sejarahnya ya sambung rasa, terus setelah itu rasakan energi-energi yang ada di situs Geneng ini gitu. Jangan dibuat cari-cari sesuatu yang negatif lah gitu. Karena auranya bagus memang untuk jenengan-jenengan yang ingin mandi, mungkin ingin sambung rasa, ya auranya bagus sekali, positif sekali gitu. Ya memang kan kalau sudah dipilih sama leluhur, maksudnya tempat itu sudah dipilih sama leluhur, itu memang tidak main-main. Titik, terus arah angin, terus juga termasuk aura dari perut bumi pun itu juga jadi patokan gitu loh. Makanya jangan kalau bisa ya nanti mungkin anak cucu kita mudah-mudahan tidak merusak itu lagi lah intinya, karena kan sudah lama peninggalan leluhur itu terkubur gitu kan. Sudah lama sekali. Sekarang sudah mulai banyak yang muncul, banyak yang naik, ya mulai dirawat gitu, diperhatikan, mudah-mudahan semakin dipugar lagi untuk tahu lebih detail lagi soal sejarah-sejarah gitu. Ya, jadi pesannya untuk teman-teman, saudara-saudara yang datang ke sini ini, maksudnya marilah kita bareng-bareng dengan tujuan yang baik. Nggih, leres. Jadi itu seperti itu tadi ya, iya. Hasil dari sambung. Iya, seperti itu tadi. Memang
juga ada sekumpulan resi dulunya gitu kan, seperti empu-empu yang sudah kita kenal kayak Empu Barada, Empu Kuturan atau empu-empu yang lain seperti itu. Nah, itu juga biasa ngumpul di sini untuk istilahnya kayak ngujubno apa ya? Mengikrarkan. Iya, seperti itu. Iya, untuk Oh. putra-putra mahkota itu. Tokoh-tokoh besar seperti itu. Loh, iya sebenarnya. Iya. Karena dari kan ada juga lambang-lambangnya sebenarnya di situ. Mungkin kalau apa, saya sih lihat dari filosofi dari lambang-lambang itu ya. Oh, ini lambang kayak gini ini biasanya yang mandi itu yaitu kelas-kelas seperti di lingkup kerajaan, nggih. Gitu. Dan nanti untuk memperjelas peninggalan kerajaan mana saja ada yang peninggalan prasasti ada ya, Ada. yang Iya. ditemukan ya. Ya. Ditemukan sebagai bukti. Iya. Di museum ya. Nanti ke museum ya. Iya, iya. Iya. Nanti kita Melanjutkan ke museum. ke museum untuk men-shoot prasastinya. Ya. Oke. Dulu Cakra Caraka, sekian dulu dari tim Cakra Caraka dan dari Juru Kunci Situs Geneng. Matur nuwun. Jadi, Matur nuwun. dan terima kasih hadirnya. Nggih, nggih, Kami sami-sami. sangat tercerahkan dengan adanya penelusuran Sambung Roso dari tim Cakra Caraka ini. Yang selanjutnya mungkin bisalah sangat berguna bagi kami warga setempat. Nggih, Rahayu. nggih, nggih. Oke, kita undur diri dulu. Mari kita sambung yang selanjutnya nanti. Ya, rahayu, rahayu, rahayu.